Ada satu pertanyaan yang jarang dipikirkan orang. Apakah mungkin seseorang bisa berubah menjadi pribadi yang benar-benar berbeda, lebih kuat, lebih berwibawa, lebih tak terduga dalam waktu hanya 1 minggu? Kebanyakan orang akan langsung berkata tidak. Mereka percaya bahwa perubahan butuh waktu bertahun-tahun, bahwa identitas seseorang melekat seperti lem yang tidak bisa dilepaskan. Tapi kalau begitu, kenapa ada orang yang tiba-tiba bangkit dari keterpurukan dan berubah drastis dalam hitungan hari? Kenapa ada orang yang kemarin diremehkan, lalu seminggu kemudian kembali dengan aura yang benar-benar berbeda? Mungkin saja perubahan bukan soal waktu. Mungkin yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak pernah benar-benar memahami betapa fleksibelnya identitas manusia. Lihatlah otak kita, alat paling canggih yang pernah diciptakan alam. Dalam beberapa hari saja, otak bisa memprogram ulang cara kita berpikir, cara kita bergerak, cara kita berbicara. Ada penelitian yang membuktikan bahwa hanya dengan mengubah pola pikir, seseorang bisa terlihat sangat berbeda, seolah menjadi orang yang benar-benar baru. Tapi, ada sesuatu yang menahanmu. Kamu tidak sadar kalau otakmu punya batasan yang diciptakannya sendiri. Ia memprioritaskan kebiasaan lama karena merasa itu lebih aman. Itu sebabnya, meskipun kita ingin berubah, ada dorongan dari dalam yang terus menarik kita kembali ke zona nyaman. Namun yang menarik adalah, jika kamu tahu cara memutus rantai kebiasaan lama, dalam hitungan hari, kamu bisa menciptakan versi baru dari dirimu yang lebih kuat dan lebih berwibawa. Tapi ada hal yang harus kamu pahami sebelum itu terjadi. Perubahan ini tidak nyaman. Tidak semua orang akan senang melihatmu berubah. Dan bukan tidak mungkin, ada bagian dari dirimu yang akan melawan perubahan itu sendiri. Jadi, apakah kamu siap menghadapi ketidaknyamanan ini? Jika ya dalam 1 minggu ke depan kamu akan melihat dirimu dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Jangan kemana-mana, kita akan mulai dari hal yang paling penting, bagaimana menciptakan versi baru dari dirimu. Mari kita mulai. Poin pertama, ciptakan versi baru dirimu yang lebih kuat dan berwibawa. Banyak yang mengira perubahan itu hanya soal melakukan hal-hal baru. Mereka mulai berbicara lebih tegas, berdiri lebih tegap, atau memakai pakaian yang lebih mencerminkan kepercayaan diri. Itu bagus tapi belum cukup. Jika hanya mengubah permukaan, kamu akan segera kembali pada kebiasaan lama. Karena perubahan sejati bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Otak manusia punya satu hal yang jarang disadari. Ia akan selalu mencari pola yang terasa paling aman. Jika selama ini kamu terbiasa dengan pola berpikir yang lemah, yang penuh keraguan, yang takut mengambil risiko, maka itulah pola yang akan terus dipertahankan otakmu. Bahkan saat kamu mencoba berubah, ada bagian dari dirimu yang akan melawan. Karena bagi otak, kebiasaan lama lebih aman, tapi ada cara untuk mengatasinya. Kedua, kamu harus membangun kembali identitasmu dari dalam. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda, tapi benar-benar merancang ulang siapa dirimu. Salah satu alasan mengapa perubahan terasa sulit adalah karena kita terjebak dalam identitas yang kita bangun sendiri. Jika kamu sering mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu pemalu, kurang percaya diri, atau tidak cukup baik dalam sesuatu, maka itulah yang akan terus kamu jalani. Tapi jika kamu ingin menjadi kuat dan berwibawa, kamu harus meruntuhkan identitas lama itu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika seseorang mengubah cara mereka berbicara pada diri sendiri, perubahan fisik dan mental bisa terjadi lebih cepat dari yang dibayangkan. Mereka yang mulai melihat diri mereka sebagai orang yang berani, mulai mengambil tindakan lebih berani. Mereka yang berkata,
Saya adalah pemimpin, mulai bertindak seperti seorang pemimpin, karena otak manusia selalu menyesuaikan diri dengan cerita yang kita berikan padanya. Jadi mulai sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu benar-benar kuat, bagaimana caramu berpikir? Jika kamu berwibawa, bagaimana caramu berbicara? Jika kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu, bagaimana caramu bertindak? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah awal dari perubahan yang nyata. Ketiga, berhenti mencari validasi dari orang lain. Salah satu alasan terbesar seseorang tetap lemah adalah karena mereka terlalu peduli pada pendapat orang lain. Saat kamu mulai berubah, pasti ada yang tidak suka, ada yang merasa terganggu, karena mereka sudah terbiasa melihatmu dengan cara tertentu. Dan saat kamu keluar dari pola itu, mereka merasa kehilangan kendali. Tapi perubahan yang sejati bukan untuk mereka. Ini untuk dirimu sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka bisa menjadi lebih kuat, lebih tegas, lebih berwibawa hanya dengan satu hal sederhana: melepaskan ketergantungan terhadap opini orang lain. Setiap kali kamu ragu untuk berbicara, setiap kali kamu takut mengambil langkah, tanyakan pada dirimu, apakah ini karena aku benar-benar tidak mampu atau hanya karena aku takut akan reaksi orang lain? Jika alasanmu adalah yang kedua, maka kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Keempat, mulailah berperilaku seperti versi terbaik dari dirimu. Ada eksperimen menarik yang menunjukkan bahwa cara kita membawa diri bisa mengubah cara kita berpikir. Orang yang berdiri tegap lebih lama cenderung merasa lebih percaya diri. Mereka yang berbicara dengan suara lebih stabil dan pelan lebih sering dipandang sebagai seseorang yang memiliki otoritas. Itu karena otak kita tidak hanya mempengaruhi tubuh, tubuh juga mempengaruhi otak. Jadi mulai sekarang perhatikan bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu merespons sesuatu. Bukan dengan berpura-pura, tapi dengan menyadari bahwa tubuh dan pikiran saling mempengaruhi. Jika kamu ingin terlihat berwibawa, mulailah bertindak seperti seseorang yang berwibawa. Kelima, bersiaplah untuk menghadapi tantangan dari dalam dirimu sendiri. Otakmu akan mencoba menarikmu kembali. Akan ada suara kecil yang mengatakan, ini bukan dirimu, ini terlalu sulit, atau bagaimana kalau orang lain tidak menerimamu? Tapi ingat, perubahan tidak nyaman, itu wajar. Saat seseorang mulai membangun otot, tubuhnya akan sakit. Saat seseorang mulai belajar hal baru, otaknya akan terasa lelah. Itu bukan tanda untuk berhenti, itu tanda bahwa kamu sedang berubah. Jadi setiap kali kamu merasa tidak nyaman, jangan buru-buru kembali ke kebiasaan lama. Hadapi ketidaknyamanan itu, nikmati prosesnya. Karena dalam hitungan hari, otakmu akan mulai menerima bahwa ini adalah dirimu yang baru. Dan pada akhirnya, tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi orang yang berbeda. Poin kedua, kalahkan rasa takut dan ambil kendali atas kekuatanmu. Pertama, mari kita jujur, takut adalah bagian dari kita. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari rasa takut. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mengendalikan rasa takutmu atau justru rasa takut yang mengendalikanmu? Ketika kamu ingin mengubah dirimu menjadi sosok yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berwibawa, ada satu rintangan yang akan selalu berdiri di hadapanmu, rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh, takut kehilangan sesuatu yang sudah nyaman. Tapi di balik semua itu, ada satu ketakutan yang paling mendasar. Takut menjadi seseorang yang berbeda. Rasa takut ini begitu kuat karena otak kita memang didesain untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Zona nyaman terasa aman, meskipun terkadang menyakitkan. Kamu mungkin tidak puas dengan hidupmu sekarang, tapi setidaknya kamu tahu apa yang bisa diharapkan.
Perubahan itu sesuatu yang tak pasti, dan ketidakpastian seringkali lebih menakutkan daripada penderitaan yang sudah dikenal. Tapi coba pikirkan ini, berapa banyak hal yang kamu inginkan dalam hidup, tetapi tidak kamu kejar hanya karena takut? Berapa kali kamu membiarkan rasa takut merampas kesempatan yang bisa mengubah hidupmu? Rasa takut bukan musuh, ia hanyalah sinyal. Kedua, kamu harus memahami bahwa rasa takut sebenarnya adalah alat yang bisa digunakan. Ini bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus kamu kendalikan. Otak kita bekerja dengan cara yang menarik. Ketika kita menghindari sesuatu karena takut, kita sebenarnya sedang memperkuat ketakutan itu. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum dan terus-menerus menghindarinya, rasa takut itu akan semakin besar. Otak akan menyimpulkan, ini memang sesuatu yang berbahaya, karena setiap kali kesempatan muncul, kita selalu mundur. Sebaliknya, jika kamu menghadapi ketakutan itu, walaupun gemetar, walaupun gugup, otak akan mulai belajar, ternyata aku bisa melaluinya. Dan inilah yang membedakan orang-orang yang menguasai hidup mereka dengan mereka yang terus terjebak dalam bayangan ketakutan. Mereka tidak membiarkan rasa takut menentukan batasan mereka. Mereka tahu bahwa di balik rasa takut, ada kekuatan besar yang menunggu untuk dilepaskan. Ketiga, hadapi ketakutan dengan strategi yang terukur. Tidak semua rasa takut bisa langsung dikalahkan dalam satu malam, tapi semua rasa takut bisa dilawan. Tantang keyakinanmu tentang ketakutan itu. Apakah kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, atau kamu hanya percaya bahwa kamu tidak bisa? Gunakan paparan bertahap. Jika sesuatu terlalu menakutkan untuk dilakukan sekaligus, lakukan dalam skala kecil. Jika takut berbicara di depan banyak orang, mulai dengan berbicara di depan 1 atau 2 orang. Ganti perspektif. Lihat rasa takut bukan sebagai musuh, tetapi sebagai ujian. Jika sesuatu menakutkan, itu mungkin karena hal tersebut penting bagimu, dan yang paling penting, ambil kendali atas kekuatanmu. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Ketika kamu mulai menghadapi ketakutanmu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bisa bertahan, bahkan berkembang dalam situasi yang sebelumnya tampak mustahil. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Neuroscience telah membuktikan bahwa identitas seseorang tidaklah tetap. Otak kita bisa membentuk jalur saraf baru, menciptakan pola pikir baru, dan bahkan mengubah cara kita merespons dunia. Jika kamu selalu takut berbicara di depan orang, itu bukan berarti kamu memang dilahirkan sebagai seseorang yang pemalu. Itu hanya berarti otakmu telah mengulang pola ketakutan yang sama berkali-kali hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Tapi kebiasaan bisa diubah. Identitas bisa diubah. Orang-orang yang berhasil melakukan transformasi besar dalam hidup mereka bukanlah orang yang tidak memiliki ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tidak membiarkan ketakutan itu menentukan nasib mereka. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang selama ini kamu biarkan mengendalikanmu? Dan lebih penting lagi, kapan kamu akan mengambil kembali kendali itu? Poin ketiga, lepas dari semua alasan yang menahanmu. Pertama, sadari bahwa alasan yang menahanmu hanyalah cerita yang kamu ulang-ulang dalam pikiranmu. Cerita tentang bagaimana kamu tidak cukup baik. Cerita tentang bagaimana kamu akan gagal. Cerita tentang mengapa kamu tidak bisa berubah. Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu, tapi di saat yang sama ada suara di dalam kepalamu yang mengatakan, "Tidak sekarang, aku belum siap," atau "Aku tidak punya waktu," atau bahkan "Aku memang seperti ini dari dulu." Itulah pola pikir yang selama ini menahanmu. Otak kita punya kebiasaan unik.
menciptakan alasan untuk mempertahankan status quo. Ini bukan karena kamu lemah, tetapi karena otakmu bekerja berdasarkan efisiensi. Mengulang kebiasaan lama jauh lebih mudah daripada mengubah pola baru. Setiap kali kamu berpikir untuk keluar dari kebiasaan lamamu, otak secara otomatis akan mencari alasan untuk kembali ke zona nyaman. Tapi sekarang, apakah alasan-alasan itu benar-benar valid? Apakah kamu benar-benar tidak punya waktu? Atau kamu hanya tidak memprioritaskan perubahan itu? Apakah kamu benar-benar tidak bisa melakukannya? Atau kamu hanya belum pernah mencoba dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu benar-benar tidak bisa berubah? Atau kamu hanya takut menghadapi tantangan baru? Sekarang, coba perhatikan satu hal. Apa alasan utama yang selalu kamu gunakan untuk tidak berubah? Tuliskan di dalam pikiranmu, biarkan kata-kata itu muncul. Lalu tanyakan ini kepada dirimu sendiri, bagaimana jika alasan ini hanyalah kebohongan yang aku ciptakan sendiri? Kedua, pahami bahwa alasan hanyalah bentuk ketakutan yang terselubung. Ketika seseorang berkata, aku tidak bisa sukses karena aku berasal dari keluarga miskin, sebenarnya yang ia maksud adalah, aku takut, aku tidak cukup mampu untuk keluar dari situasi ini. Ketika seseorang berkata, aku tidak bisa memulai bisnis karena aku tidak punya pengalaman, sebenarnya yang ia maksud adalah, aku takut gagal dan kehilangan segalanya. Alasan-alasan itu terdengar logis, tetapi pada dasarnya, semuanya berasal dari ketakutan. Ketakutan untuk mencoba, ketakutan untuk gagal, ketakutan untuk terlihat bodoh. Tapi inilah kenyataannya. Ketakutan itu tidak akan pernah hilang sampai kamu mengambil tindakan. Bayangkan, seseorang yang tidak bisa berenang dan selalu berkata, aku takut air, aku tidak bisa berenang. Jika orang itu terus menghindari air, apakah rasa takutnya akan hilang? Tidak. Justru sebaliknya, semakin lama ia menghindari air, semakin besar ketakutan itu. Sama halnya dengan alasan yang kamu ciptakan. Semakin lama kamu membiarkan alasan itu menguasai hidupmu, semakin besar kuasanya atas dirimu. Jadi bagaimana caranya melepaskan semua alasan itu? Ketiga, ambil kendali penuh atas narasi hidupmu. Coba pikirkan seseorang yang kamu anggap kuat, berwibawa dan tak terbendung. Apakah mereka tidak pernah mengalami rintangan? Apakah mereka tidak pernah merasa takut? Tidak. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan alasan menjadi penghalang. Kamu bisa memilih narasi yang kamu ceritakan kepada dirimu sendiri. Kamu bisa berkata, aku selalu gagal, aku memang tidak berbakat, atau kamu bisa berkata, aku belum berhasil, tapi aku terus belajar. Kamu bisa berkata, aku tidak bisa karena aku tidak punya modal. Atau kamu bisa berkata, aku akan mencari cara untuk mendapatkan modal. Kamu bisa berkata, aku memang seperti ini dari dulu. Atau kamu bisa berkata, aku berhak menciptakan versi baru dari diriku. Kamu yang menentukan narasi hidupmu. Sekarang tanyakan ini kepada dirimu sendiri. Apakah aku ingin menjadi orang yang membiarkan alasan mengendalikan hidupku? Atau aku ingin menjadi orang yang menciptakan jalanku sendiri? Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menahanmu kecuali dirimu sendiri. Dan jika selama ini kamu merasa ada sesuatu yang menahanmu, mungkin itu hanya cerita lama yang sudah saatnya kamu tinggalkan. Poin keempat, ambil tindakan, berhenti menunggu momen yang sempurna. Pertama, sadari bahwa tidak ada momen yang benar-benar sempurna. Berapa kali dalam hidupmu kamu menunda sesuatu hanya karena merasa belum siap? Kamu menunggu sampai waktunya tepat, menunggu sampai kamu memiliki lebih banyak pengalaman, lebih banyak uang, lebih banyak kepercayaan diri. Tapi apakah kamu benar-benar yakin bahwa suatu saat nanti semua akan terasa sempurna? Atau bisa jadi kamu hanya menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak memulai?
Banyak orang berpikir bahwa mereka harus menunggu saat yang tepat sebelum mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Tapi inilah yang tidak mereka sadari. Waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ada orang yang menunggu sampai mereka benar-benar percaya diri sebelum berbicara di depan umum, padahal kepercayaan diri hanya datang jika mereka mulai berbicara. Ada orang yang menunggu sampai mereka benar-benar siap sebelum memulai bisnis, padahal kesiapan itu hanya datang jika mereka mulai melangkah. Ada orang yang menunggu sampai mereka memiliki tubuh yang sempurna sebelum pergi ke gym, padahal tubuh yang kuat hanya bisa didapatkan jika mereka mulai berlatih. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar menunggu momen yang tepat atau kamu hanya takut menghadapi ketidaksempurnaan? Karena jika kamu terus menunggu, kemungkinan besar kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Kedua, pahami bahwa tindakan kecil lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terjadi. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memiliki strategi yang sempurna sebelum mulai bertindak. Mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk merencanakan sesuatu, tapi tidak pernah benar-benar mengambil langkah pertama. Tapi coba perhatikan, apakah perencanaan tanpa tindakan benar-benar membawamu lebih dekat ke tujuan? Tidak. Rencana yang sempurna tidak ada gunanya jika tidak ada tindakan nyata. Bahkan langkah kecil yang tidak sempurna jauh lebih baik daripada rencana besar yang hanya ada dalam pikiran. Bayangkan seseorang yang ingin menulis buku. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun membaca tentang teknik menulis, menonton seminar, bahkan membeli alat-alat yang mahal. Tapi jika dia tidak pernah benar-benar duduk dan mulai menulis, apakah bukunya akan pernah selesai? Tidak. Sama halnya dengan hidupmu. Kamu bisa membaca semua buku motivasi, menonton semua video inspiratif, tapi jika kamu tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu, semuanya akan tetap sama. Jadi daripada menunggu waktu yang sempurna, mulailah dengan langkah kecil. Jika kamu ingin berolahraga, lakukan satu gerakan sederhana hari ini. Jika kamu ingin belajar keterampilan baru, pelajari satu konsep kecil hari ini. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, lakukan satu perubahan kecil hari ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketiga, hadapi ketidaksempurnaan dengan keberanian. Ada satu alasan utama mengapa orang takut untuk mengambil tindakan. Mereka takut gagal. Mereka takut terlihat bodoh. Mereka takut orang lain menilai mereka. Mereka takut menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan langsung berhasil. Tapi coba pikirkan, apakah ada seseorang yang sukses tanpa pernah mengalami kegagalan? Tidak ada. Setiap orang yang hebat dalam bidangnya pernah melakukan kesalahan. Setiap pemimpin besar pernah mengalami kegagalan. Setiap atlet profesional pernah kalah dalam pertandingan. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan kegagalan menghentikan mereka. Mereka tidak menunggu sampai mereka sempurna sebelum bertindak. Mereka tidak menunggu sampai mereka 100% siap sebelum melangkah. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar berkembang adalah dengan mencoba, gagal, belajar, dan mencoba lagi. Jadi sekarang, tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang selama ini kamu tunda hanya karena kamu takut gagal? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi jika kamu tidak pernah mencoba? Jika kamu terus menunggu momen yang sempurna, kamu mungkin akan menyesal karena tidak pernah benar-benar menjalani hidupmu sepenuhnya. Tapi jika kamu berani mengambil tindakan sekarang, meskipun tidak sempurna, kamu akan mulai melihat perubahan nyata dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang menunggu yang akan menang, tetapi mereka yang berani melangkah, meskipun dunia belum siap menerima mereka. Dan sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin terus menunggu, atau kamu ingin mulai mengambil tindakan hari ini? Poin kelima, program ulang pola pikir untuk sukses.
Pertama, sadari bahwa pola pikirmu adalah kendali utama dalam hidupmu. Apa yang kamu pikirkan setiap hari, bagaimana kamu memandang dirimu sendiri, dan bagaimana kamu merespons tantangan, semuanya berasal dari pola pikir yang tertanam dalam dirimu. Jika pola pikirmu terbentuk dari rasa takut, ketidakpercayaan diri, atau kebiasaan menunda, maka itulah yang akan terus kamu alami. Tapi jika pola pikirmu terprogram untuk percaya diri, berani mengambil risiko, dan selalu mencari solusi, hidupmu juga akan bergerak ke arah itu. Bayangkan ini, dua orang dengan kemampuan yang sama memulai bisnis. Satu orang selalu berpikir, bagaimana jika gagal? Yang satu lagi berpikir, apapun yang terjadi, saya akan belajar dan berkembang. Siapa yang lebih mungkin sukses? Tentu saja yang kedua, karena mereka tidak hanya melihat kesuksesan sebagai tujuan, tapi sebagai sesuatu yang bisa dibentuk melalui tindakan. Dan inilah yang seringkali membedakan orang-orang yang berhasil dengan yang tidak, pola pikir mereka. Banyak orang berpikir bahwa mereka gagal karena keadaan eksternal, tapi kenyataannya, kegagalan seringkali berasal dari pola pikir yang salah, rasa takut, keraguan, dan kebiasaan mencari alasan. Jadi, jika kamu ingin menjadi seseorang yang lebih kuat dan tak terkalahkan, langkah pertama adalah mengubah cara berpikirmu. Berhenti berpikir seperti korban, mulailah berpikir seperti pemenang. Kedua, kendalikan narasi dalam pikiranmu sebelum dunia yang melakukannya. Berapa kali kamu membiarkan pendapat orang lain membentuk cara kamu melihat dirimu sendiri? Ketika seseorang berkata, kamu tidak cukup pintar, apakah kamu langsung mempercayainya? Ketika seseorang berkata, mungkin ini bukan untukmu, apakah kamu langsung menyerah? Jika iya, maka kamu telah membiarkan dunia menulis narasi tentang dirimu. Tapi pertanyaannya, mengapa kamu membiarkan orang lain menentukan batasanmu? Pola pikir seseorang bisa diprogram ulang dengan cara yang sederhana, dengan mengubah cerita yang mereka ceritakan pada diri mereka sendiri. Jika selama ini kamu berkata pada dirimu sendiri, saya selalu gagal, ubah menjadi saya belajar dari setiap pengalaman. Jika selama ini kamu berkata, saya tidak cukup baik, ubah menjadi, saya terus berkembang setiap hari. Jika selama ini kamu berkata, saya tidak bisa, ubah menjadi, saya akan menemukan caranya. Kamu harus menyadari bahwa suara dalam kepalamu bisa menjadi musuh terbesar atau sekutu terkuatmu. Dan jika kamu ingin sukses, kamu harus melatihnya untuk menjadi sekutu. Karena bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri akan menentukan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Ketiga, putuskan untuk mengelilingi dirimu dengan pola pikir yang benar. Ada satu fakta yang sering diabaikan banyak orang. Pola pikir bukan hanya milik individu, tapi juga hasil dari lingkungan yang mereka pilih. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang selalu pesimis, suka mengeluh dan tidak percaya diri, pola pikir mereka perlahan akan memengaruhimu. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir besar, percaya diri, dan selalu mencari solusi, maka tanpa sadar, pola pikirmu juga akan berubah menjadi seperti mereka. Jadi, coba perhatikan, siapa saja orang-orang di sekitarmu? Apakah mereka mendorongmu untuk berkembang atau justru membuatmu ragu pada dirimu sendiri? Karena lingkungan bukan hanya tentang di mana kamu berada, tapi juga tentang siapa yang ada di sekitarmu dan bagaimana mereka memengaruhimu. Mungkin sekarang saatnya kamu mempertimbangkan kembali siapa yang kamu biarkan masuk dalam kehidupanmu. Kamu tidak harus membuang semua orang, tapi kamu harus lebih selektif dalam memilih siapa yang layak untuk memengaruhi pikiranmu. Dan jika saat ini kamu belum memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu, maka ciptakan sendiri. Bacalah buku-buku dari orang-orang yang berpola pikir sukses. Dengarkan podcast yang membangun pola pikir positif. Ikuti komunitas yang bisa menginspirasi dan mendorongmu
untuk berkembang. Karena pada akhirnya, kamu akan menjadi seperti orang-orang yang paling sering kamu dengarkan. Keempat, biasakan dirimu untuk berpikir dalam kerangka solusi, bukan masalah. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah mengalami masalah, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu fokus mencari solusi, bukan hanya mengeluh tentang masalah. Misalnya saat menghadapi tantangan, orang dengan pola pikir biasa akan berkata, "Ini terlalu sulit, saya tidak bisa." Tapi orang dengan pola pikir sukses akan berpikir, bagaimana cara saya mengatasinya? Dua respons yang berbeda, tapi hasilnya juga akan sangat berbeda. Yang pertama akan berhenti di tempat, yang kedua akan terus maju. Jadi sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah selama ini kamu lebih sering berfokus pada masalah atau mencari solusi? Dan jika kamu ingin mengubah hidupmu, mungkin saatnya untuk mulai melatih dirimu untuk selalu berpikir seperti seorang pemecah masalah, karena dunia tidak peduli seberapa sulit hidupmu. Yang menentukan adalah bagaimana kamu menghadapinya. Kelima, gunakan teknik visualisasi untuk membentuk pola pikir sukses. Ada satu hal yang sering dilakukan oleh para atlet, pebisnis sukses, dan orang-orang hebat di berbagai bidang. Mereka menggunakan visualisasi untuk memprogram ulang pola pikir mereka. Mereka membayangkan diri mereka mencapai tujuan mereka. Mereka merasakan kemenangan itu dalam pikiran mereka sebelum benar-benar mencapainya. Dan yang mengejutkan, otak manusia tidak bisa membedakan antara sesuatu yang benar-benar terjadi dan sesuatu yang sangat kuat divisualisasikan. Jadi, jika kamu ingin mengubah pola pikirmu, mulailah dengan membayangkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Tutup matamu dan bayangkan, bagaimana caramu berbicara jika kamu sudah memiliki kepercayaan diri penuh? Bagaimana cara tubuhmu bergerak jika kamu sudah memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan? Bagaimana ekspresi wajahmu ketika kamu berhasil mencapai tujuanmu? Lakukan ini setiap hari, dan tanpa sadar otakmu akan mulai menyesuaikan pola pikir dan tindakanmu untuk mendekati gambaran itu. Karena seperti yang dikatakan banyak orang sukses, sebelum kamu bisa mencapainya di dunia nyata, kamu harus mencapainya dalam pikiranmu terlebih dahulu. Pola pikir adalah fondasi dari segala sesuatu dalam hidupmu. Jika kamu ingin sukses, jika kamu ingin kuat, jika kamu ingin tak terbendung, semuanya dimulai dari cara kamu berpikir. Dan kabar baiknya adalah, pola pikir bukan sesuatu yang tetap. Kamu bisa mengubahnya, kamu bisa melatihnya, kamu bisa memprogram ulang dirimu untuk berpikir seperti seorang pemenang. Tapi itu semua membutuhkan keputusan. Keputusan untuk berhenti berpikir seperti korban dan mulai berpikir seperti pemimpin. Keputusan untuk mengendalikan narasi dalam pikiranmu sebelum dunia yang melakukannya. Keputusan untuk memilih lingkungan yang membangun pola pikirmu bukan yang merusaknya. Keputusan untuk selalu fokus pada solusi, bukan hanya pada masalah. Keputusan untuk membayangkan dan menciptakan versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terpenting, keputusan untuk tidak menunggu sampai semuanya sempurna sebelum mulai bertindak. Jadi sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan terus hidup dengan pola pikir lama yang membatasi dirimu? Atau kamu akan mengambil langkah pertama untuk memprogram ulang cara berpikirmu dan menciptakan masa depan yang kamu inginkan? Karena hanya satu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dan keputusan itu ada di tanganmu. Poin keenam, bangun kebiasaan kuat untuk hidup yang tak terbendung. Pertama, sadari bahwa kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari jauh lebih berpengaruh daripada keputusan besar yang kamu buat sesekali. Banyak orang berpikir bahwa perubahan besar datang dari satu momen besar, satu keputusan drastis yang mengubah segalanya. Tapi kenyataannya, hidupmu dibentuk oleh tindakan-tindakan kecil yang kamu ulangi setiap hari.
Pikirkan ini. Seseorang tidak tiba-tiba menjadi kuat dalam semalam. Tidak ada yang bangun suatu pagi dan tiba-tiba menjadi lebih berani, lebih cerdas, atau lebih sukses. Semua itu adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan secara konsisten. Misalnya, jika seseorang membaca satu halaman buku setiap hari, dalam 1 tahun mereka akan membaca lebih dari 300 halaman. Cukup untuk menyelesaikan beberapa buku yang bisa mengubah cara mereka berpikir. Jika seseorang melatih disiplin fisik dengan melakukan olahraga kecil setiap hari, dalam beberapa bulan tubuh mereka akan terasa lebih kuat. Jika seseorang melatih pikirannya dengan tidak mengeluh dan fokus mencari solusi setiap kali menghadapi masalah, dalam waktu singkat mereka akan terbiasa berpikir seperti seorang pemimpin. Jadi pertanyaannya, apa kebiasaan yang selama ini kamu ulangi setiap hari? Apakah kebiasaan itu membangunmu atau justru melemahkanmu? Karena pada akhirnya, kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang akan menentukan apakah kamu menjadi seseorang yang kuat dan tak terbendung, atau tetap terjebak dalam siklus lama yang melemahkan dirimu. Kedua, mulailah dengan membangun satu kebiasaan kecil yang mengubah segalanya. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang ketika ingin berubah adalah mencoba melakukan semuanya sekaligus. Mereka ingin langsung disiplin, langsung produktif, langsung menjadi versi terbaik dari diri mereka dalam semalam. Tapi itu bukan cara perubahan bekerja. Otak manusia tidak bisa menangani terlalu banyak perubahan dalam satu waktu. Ketika kamu mencoba mengubah terlalu banyak kebiasaan sekaligus, kemungkinan besar kamu akan kelelahan dan akhirnya kembali ke pola lama. Jadi, bagaimana cara melakukannya dengan benar? Mulailah dengan satu kebiasaan kecil yang memiliki dampak besar. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih disiplin, mulai dengan bangun tidur di waktu yang sama setiap hari. Jika kamu ingin lebih produktif, mulai dengan menulis 3 hal yang ingin kamu selesaikan setiap pagi. Jika kamu ingin lebih percaya diri, mulai dengan berbicara pada dirimu sendiri dengan cara yang lebih positif setiap hari. Hanya satu kebiasaan kecil, tapi jika dilakukan secara konsisten, itu bisa menjadi pondasi yang mengubah segalanya. Dan setelah kebiasaan kecil itu menjadi bagian dari dirimu, kamu bisa mulai menambahkan kebiasaan lain yang mendukung perubahanmu. Kamu tidak perlu terburu-buru, tapi kamu harus konsisten karena perubahan besar bukan tentang seberapa cepat kamu memulainya, tapi tentang apakah kamu bisa bertahan dalam prosesnya. Ketiga, jadikan kebiasaan baru itu sebagai bagian dari identitas dirimu. Banyak orang gagal membangun kebiasaan baru karena mereka hanya melihatnya sebagai sesuatu yang harus dilakukan, bukan sebagai bagian dari diri mereka. Misalnya, seseorang yang ingin mulai berolahraga sering berpikir, "Saya harus berolahraga agar sehat." Tapi cara berpikir ini tidak cukup kuat untuk membuatnya bertahan dalam jangka panjang. Bandingkan dengan seseorang yang berpikir, "Saya adalah seseorang yang selalu menjaga tubuh saya tetap kuat." Ketika sebuah kebiasaan menjadi bagian dari identitas seseorang, mereka tidak perlu lagi memaksakan diri untuk melakukannya. Mereka akan melakukannya secara otomatis karena itu sudah menjadi bagian dari siapa mereka. Jadi, jika kamu ingin membangun kebiasaan kuat yang bertahan lama, jangan hanya melihatnya sebagai sesuatu yang harus kamu lakukan. Lihatlah sebagai bagian dari dirimu yang baru. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang lebih disiplin, jangan hanya berpikir bahwa kamu sedang mencoba menjadi disiplin. Katakan pada dirimu, "Saya adalah orang yang disiplin." Jika kamu ingin menjadi seseorang yang lebih percaya diri, jangan hanya berpikir bahwa kamu sedang melatih kepercayaan diri. Katakan pada dirimu, "Saya adalah orang yang percaya diri."
Karena begitu kamu mulai mengaitkan kebiasaan baru dengan identitasmu, maka kamu tidak akan lagi merasa terpaksa untuk melakukannya. Kamu akan melakukannya secara alami, karena itu adalah siapa dirimu sekarang. Keempat, hilangkan godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Saat kamu mencoba membangun kebiasaan baru, pasti akan ada momen di mana kamu tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Ini wajar. Otak manusia selalu mencari jalan yang paling mudah. Jika selama ini kamu terbiasa menunda-nunda, tubuh dan pikiranmu akan mencoba menarikmu kembali ke pola itu. Tapi ada cara sederhana untuk menghindarinya. Buat kebiasaan baru lebih mudah dan buat kebiasaan lama lebih sulit. Misalnya, jika kamu ingin berhenti membuang waktu di media sosial, hapus aplikasi yang paling sering membuatmu tergoda. Jika kamu ingin mulai membaca lebih sering, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau dan singkirkan gangguan lainnya. Jika kamu ingin lebih aktif bergerak, siapkan perlengkapan olahraga di tempat yang terlihat agar kamu lebih mudah untuk mulai. Jangan hanya mengandalkan motivasi. Buatlah sistem yang membantumu tetap pada jalur yang benar. Karena semakin sulit kamu kembali ke kebiasaan lama, semakin besar kemungkinan kamu akan tetap pada kebiasaan baru yang ingin kamu bangun. Kelima, bersiaplah untuk menghadapi rintangan dan tetap bertahan. Tidak peduli seberapa baik kamu merencanakan perubahanmu, pasti akan ada hari-hari di mana kamu merasa sulit untuk bertahan. Ada hari di mana kamu merasa malas. Ada hari di mana kamu tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Ada hari di mana kamu merasa tidak melihat hasil apapun. Dan di saat-saat inilah kebanyakan orang menyerah. Mereka berpikir bahwa karena mereka gagal satu hari, berarti semuanya sia-sia. Tapi sebenarnya, kesuksesan tidak datang dari tidak pernah gagal, tapi dari kemampuan untuk kembali lagi setelah gagal. Jika kamu melewatkan satu hari dalam membangun kebiasaan barumu, jangan biarkan itu menjadi 2 hari. Jika kamu merasa kehilangan motivasi, ingatkan dirimu tentang alasanmu memulai. Jika kamu merasa lelah, istirahatlah, tapi jangan berhenti. Kamu tidak harus sempurna, tapi kamu harus tetap bergerak maju sekecil apapun langkahmu. Karena orang-orang yang benar-benar tak terbendung, bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang selalu bangkit kembali. Tidak peduli berapa kali mereka terjatuh. Kebiasaan bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu menjadi. Jika kamu ingin menjadi kuat dan tak terbendung, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi itu bisa terjadi jika kamu mulai membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengubah hidupmu secara perlahan. Mulai dari satu kebiasaan kecil yang bisa membentuk identitas baru. Jadikan kebiasaan itu sebagai bagian dari siapa dirimu. Bukan hanya sesuatu yang harus kamu lakukan. Buat sistem yang mempermudah kebiasaan baru dan menyulitkan kebiasaan lama. Dan yang paling penting, tetap bertahan bahkan ketika rasanya sulit. Karena pada akhirnya, kamu bukanlah hasil dari satu keputusan besar, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Jadi sekarang pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan terus hidup dengan pola lama yang sama, atau kamu akan mulai membangun kebiasaan baru yang akan membuatmu lebih kuat, lebih percaya diri, dan tak terbendung, karena hanya satu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dan keputusan itu ada di tanganmu. Kesimpulan, saatnya kamu bergerak. Pertama, pikirkan sejenak. Jika dalam 1 minggu kamu bisa menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih berwibawa dan tak terbendung, kenapa tidak? Selama ini mungkin kamu pernah merasa bahwa perubahan itu butuh waktu bertahun-tahun. Bahwa untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu harus melewati proses yang panjang dan sulit ya. Tapi kenyataannya, perubahan bukan soal waktu. Perubahan terjadi ketika kamu memutuskan untuk berubah. Satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Lihat kembali semua yang telah kita bahas.
Kamu telah belajar bagaimana menciptakan versi baru dirimu yang lebih kuat. Kamu telah memahami cara mengalahkan rasa takut yang selama ini menahanmu. Kamu tahu bahwa alasan bukanlah tembok, tapi hanya ilusi yang bisa dihancurkan. Kamu telah menyadari bahwa menunggu momen yang sempurna hanya membuang waktu. Kamu sudah memprogram ulang pikiranmu untuk sukses menghilangkan batasan lama. Dan yang terakhir, kamu sudah membangun kebiasaan baru yang menjadikanmu tak terbendung. Jadi sekarang, apa langkah selanjutnya? Kedua, inilah saatnya kamu berhenti sekadar berpikir dan mulai bergerak. Semua ilmu dan wawasan yang kamu dapatkan selama ini tidak akan berarti jika kamu tidak mengambil tindakan. Terlalu banyak orang yang hanya mengumpulkan motivasi, membaca teori, mendengar kisah inspiratif, tapi tetap diam di tempat. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Jangan jadi salah satu dari mereka. Ambil satu langkah hari ini juga. Tidak perlu langkah besar, tidak perlu sesuatu yang radikal. Tapi pastikan kamu melakukan sesuatu yang akan mengubah arah hidupmu. Jika kamu ingin lebih berwibawa, mulai berbicara dengan suara yang lebih mantap dan percaya diri. Jika kamu ingin lebih kuat, mulai dengan keputusan untuk tidak lagi takut menghadapi tantangan. Jika kamu ingin meninggalkan kebiasaan lama yang melemahkanmu, buat satu perubahan kecil hari ini. Karena perubahan bukan tentang menunggu waktu yang tepat, tapi tentang menciptakan momen itu sendiri. Ketiga, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang 1 minggu, tapi tentang hidup yang benar-benar baru. Kamu sudah memiliki alatnya, kamu sudah memahami caranya. Sekarang, yang tersisa adalah apakah kamu benar-benar akan melakukannya atau tidak. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tidak ada yang akan menyerahkan kesuksesan kepadamu begitu saja. Kamu sendirilah yang harus mengambilnya. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu. Apakah kamu akan tetap menjadi orang yang sama seperti kemarin, atau apakah kamu siap menjadi seseorang yang baru, lebih kuat, lebih percaya diri, dan tak terbendung? Pilihannya ada di tanganmu, dan apapun yang kamu putuskan, dunia akan menunggu untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini, pastikan untuk berlangganan, agar kamu tidak melewatkan pembahasan lainnya yang akan semakin membuka matamu. Sampai jumpa di video berikutnya.